Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas dua jurnal terbaru tahun 2025 tentang forward chaining dan backward chaining dalam sistem pakar. Oke, lanjut. Untuk jurnal pertama itu forward chaining dengan judul Combination Forward Chaining and Certain Factor Mental for Selecting the Best Hair to Support Independent Hair. Ini penulisnya ada 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Asfaral, Sri Winarni, Sofia Riwayanti Malik, ada Hairani, dan Juvenal Jimenez Guterres. Jurnal ini dibuat di Matrice, buat jurnal manajemen, teknik informatika, dan rekayasa komputer. Terus ini volumenya nomor 24, nomor 2 dibuat pada Maret 2025. ISSN-nya 2476 sampai 9843. Oke. Oke, untuk latar belakangnya sini masyarakat sering salah memilih herbal untuk kesehatan sehingga dibutuhkan sistem pakar untuk membantu pemilihan herbal yang tepat. Oke, tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu membangun sistem pakar pemilihan herbal yang lebih akurat dan memberikan rekomendasi sesuai gejala kesehatan. Terus metode yang digunakan itu ada 2. Yang pertama ada forward chaining untuk menelusuri aturan dari gejala dan menunjukkan hasilnya atau kesimpulannya. Terus ada certain faktor. Ini akan menambahkan tingkat kepastian hasil diagnosa. Oke, terus implementasinya pada sistem pakar berbasis aturan dan database herbal dan gejala. Terus untuk hasil dan kesimpulannya dari metode tadi itu ada sistem mampu memberikan rekomendasi herbal dengan akurasi lebih tinggi dan kombinasi forward chaining dan certain faktor ini efektif untuk solusi preventif kesehatan. Oke, kita masuk ke jurnal kedua itu backward chaining dengan judul Rule Based Expert System Model with Backward Chaining Algorithm for Symptom Based Skin Disease Diagnosis. Di sini dibuat oleh Sandi Badiwibowo Hatim dan Muhammad Yoga Ismail Ibn Ibrahim. Jurnal ini tentang jurnal teknologi dan open source forward. Sini volumenya 8, nomor 1 bulan Juni 2025. ISSN-nya 2723 sampai 3898. Oke, latar belakangnya sini masyarakat awam kesulitan mengenali gejala penyakit kulit. Terus tujuan penelitiannya ialah membuat sistem pakar diagnosa penyakit kulit berbasis pengaturan, dan metode-metode yang digunakan ada backward chaining yang mulai dari hipotesis penyakit lalu verifikasi gejala. Terus ada rules based system. Ini aturan diagnosis ditulis dengan bentuk if then. Oke, untuk implementasinya sini sistem pakar dengan berbasis pengetahuan penyakit kulit seperti eksim, psoriasis, dan dermatitis. Kemudian hasil dan kesimpulan sini sistem memberikan diagnosa awal yang cukup akurat. Backward chaining efektif untuk diagnosis spesifik berbasis hipotesis. Oke, sini perbandingan antara kedua jurnal tadi. Perbandingannya itu pada arah penularan. Kalau forward chaining dia bekerja dari data atau gejala menuju kesimpulan. Sedangkan untuk backward chaining dimulai dari hipotesis lalu memverifikasi data ataupun gejala. Oke, kemudian pada perbedaan tujuan penelitian. Kalau forward chaining ini digunakan untuk pemilihan herbal dalam mendukung kesehatan preventif. Sedangkan backward chaining dipakai untuk diagnosis penyakit kulit secara spesifik. Terus perbedaan pada bidang aplikasi. Kalau forward chaining ini diterapkan pada kesehatan herbal. Sedangkan backward chaining diterapkan pada bidang medis, khususnya diagnosa penyakit kulit. Oke, jadi kesimpulannya sini bahwasanya forward chaining efektif untuk memilih solusi dari banyak kemungkinan berdasarkan data ataupun gejala awal. Sedangkan backward chaining ini lebih tepat untuk diagnosis spesifik karena
dimulai dari hipotesis lalu diverifikasi. Dan kedua metode ini sama-sama penting dalam pengembangan sistem pakar modern. Perbedaan utamanya itu hanya pada arah penalaran dan bidang penerapan. Terus pemilihan metode juga harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan jenis masalah yang ingin diselesaikan. Oke, demikian review singkat saya tentang dua jurnal tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.